Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah MGMP PAI Kota Magelang yang saya hormati, saya berdiri di sini akan kultum tentang puasa mendidik diri melawan godaan hawa nafsu. Ketika seseorang berpuasa, maka ia akan menahan diri dari makan dan minum. Dengan tidak makan dan minum, maka hawa nafsu atau syahwat akan terkendali. Jika nafsu terkendali, maka sulit bagi setan untuk menggoda manusia, karena pintu utama bagi setan adalah hawa nafsu itu sendiri. Dengan terbebas dari godaan syaitan, ibadah pun lebih maksimal. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin atau juz 3 halaman 85 menjelaskan beberapa faedah atau manfaat saat perut dalam kondisi lapar. Di antara faedah terbesarnya adalah bisa menaklukkan hawa nafsu yang berpotensi untuk menjerumuskan perbuatan maksiat adalah hawa nafsu dalam diri manusia. Sementara bahan bakar hawa nafsu itu sendiri adalah makanan. Dengan mengurangi mengonsumsi makanan, maka hawa nafsu akan meredup dan seseorang mampu mengendalikan dirinya. Jika seseorang mampu mengendalikan diri, maka ia mampu arahkan tubuhnya untuk melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan maksiat. Jamaah MGMP PAI Kota Magelang yang saya hormati, makhluk yang sepanjang hidupnya didedikasikan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat, manusia, dan hewan. Ketiga-tiganya sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi memiliki perbedaan. Malaikat diciptakan dari dan dianugerahi akal, tapi tidak diberikan nafsu. Oleh karena itu, malaikat makhluk paling taat. Mereka tidak memiliki kepentingan pribadi untuk memenuhi hawa nafsunya. Kemudian hewan. Allah menciptakan hewan dan dianugerahi nafsu tanpa akal. Oleh karena itu, hewan tidak diperintahkan untuk beribadah atau terkena taklid, karena tidak bisa memahami ajaran Islam. Sementara manusia, Allah menciptakan dan Allah anugerahkan kedua-duanya, akal dan nafsu. Oleh karena itu, manusia lebih mulia daripada hewan, karena memiliki akal, dan tidak bisa lebih mulia daripada malaikat karena ada nafsu dalam dirinya. Suatu saat manusia bisa bertindak jauh melenceng dari nilai-nilai ajaran Islam, seolah ia tidak menggunakan akal yang telah Allah anugerahkan untuknya, sehingga derajatnya turun selevel dengan hewan, bahkan lebih rendah lagi. Hewan bertindak bodoh wajar karena tidak punya akal, tapi jika manusia bertindak ceroboh itu kurang ajar. Sudah diberi akal tapi tidak mau menggunakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum 'aynun la yubsirun biha wa lahum 'adun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum 'adul. Shadaqallahul 'azim. Artinya, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami atau ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat atau tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak,
bahkan mereka lebih sesat lagi. Quran Surat Al-A'raf ayat 7 halaman 179. Disinilah peran ibadah puasa. Dengan berpuasa, seorang hamba mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam dirinya, sehingga semua tindakannya selalu dituntun oleh akal yang jernih, bukan dikendalikan oleh nafsu. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan tujuan dari berpuasa. Artinya, tujuan berpuasa adalah supaya bisa berakhlak sebagaimana sifat as-samad bagi Allah. Juga agar manusia bisa menggunakan sifat-sifat malaikat, yaitu menggengkang syahwat sebisa mungkin. Malaikat adalah makhluk yang terbebas dari syahwat. Level manusia sendiri berada di atas hewan, karena dengan cahaya akal yang dimilikinya mampu menaklukkan syahwat. Akan tetapi di bawah level malaikat karena memiliki syahwat dan diuji untuk menaklukkannya. Jika ia terbuai oleh syahwatnya, levelnya akan turun setara dengan hewan. Sebaliknya, jika mampu menghancurkan syahwatnya, maka levelnya akan naik setinggi-tingginya bersama golongan para malaikat. Atau Ihya Ulumuddin juz halaman 236. Sebelum menutup kultum, izinkan saya berpantun. Jalan-jalan ke kota Jogja untuk menikmati keindahannya. Kalau ingin masuk surga, mari kita menunaikan puasa. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilafan. Dari awal sampai akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli hadamallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.